anak buahnya wali kota. Di ruangan berukuran mungil inilah Endri Sulaksono Radin memproduksi produk fashion berbahan baku kulit. Mulai dari gelang, wadah ponsel, sabuk hingga tas ruangan tempatnya berproduksi berada di lantai atas bagian rumahnya yang berada di Gang Lesti, Kota Batu. Ruangan tersebut berjuluk Radin's Art House dengan beragam produk fashion yang dihasilkan berlabel merek Sulaksono. Sampai 1 minggu. Tak hanya sebagai ruang berkreasi, di tempat inilah ia mendisplay karyanya sekaligus tempat untuk berinteraksi dengan konsumen. Pria yang lama malang melintang berpetualang di berbagai negara di 3 benua ini memanfaatkan akun Instagramnya untuk mempromosikan produk-produknya. Seluruh produk fashion yang ia garap dikerjakan tanpa bantuan mesin, murni buatan tangan dengan peralatan-peralatan yang digunakan serba manual. Titik awal menggeluti kreasi berbahan kulit dimulai sejak tahun 2016 silam. Eksplorasi berbahan kulit ia pilih sebagai bahan baku karena sejak kecil memiliki kecintaan terhadap produk fashion berbahan dasar kulit. Hingga suatu ketika saat dirinya menetap di Ukraina, muncul keinginan untuk membuat sendiri produk tas berbahan dasar kulit. Keinginan bereksplorasi dengan bahan kulit ia wujudkan di tahun 2016. Di awal merintis usahanya, ia memanfaatkan limbah kulit sepatu untuk dijadikan produk kulit berukuran kecil seperti gelang, dompet, tempat kartu nama, dan ponsel. Setelah sekian lama menekuni kerajinan berbahan baku kulit, akhirnya ia menemukan satu pola raw rustic yang kini menjadi karakter di setiap produknya. Hingga kesan yang dimunculkan tampil edgy dan natural pada setiap produknya. Harga yang dibanderol pun beragam, tergantung dari setiap produk yang ia hasilkan. Untuk gelang, dibanderol mulai seharga Rp250.000, dompet dibanderol mulai seharga Rp750.000, dan tas dibanderol mulai dari harga Rp1 juta hingga 5 juta sesuai dengan ukurannya. Ini memasuki tahun keempat. Jadi saya mulai tekun di dunia kulit ini untuk men's leather goods ini 2016, tepatnya di bulan Juni. Dan ini sudah memasuki tahun keempat. Bulan Juni tahun ini 4 tahun saya. Nah, awalnya saya memang penggemar kulit. Mulai sepatu, terus tali jam, gelang, jaket, tas. Dari kecil itu saya benar suka sekali kulit, sampai kepikiran suatu saat saya pingin bikin tas karena tahu waktu itu belum bisa beli. Jadi pingin sekali bikin satu produk tas untuk saya pakai sendiri. Itu sih awalnya. Tampilkan dari setiap produk saya selain limited product, jadi artinya saya satu item, satu produk ini hanya satu. Saya nggak akan mengulang dalam bentuk produk yang sama. Nah, ini yang selain limited product, saya mengutamakan desain yang seperti unfinished. Orang bilang unfinished. Jadi detailnya tidak saya pakai finish yang benar-benar smooth. Jadi saya biarkan terekspos seperti ini, raw rustic seperti ini. Jadi ada kalanya kekurangan dari kulit itu, bahkan cacat dari kulit tersebut yang biasanya saya expose. Kemudian ciri khas yang selanjutnya adalah ini, raw rustic. Jadi saya pakai cutting asli dari kulitnya, dari kulit aslinya, jadi bukan cutting dari gunting ataupun pisau, tetapi dari cutting asli kulit tersebut sebelum diproses menjadi bahan seperti ini. Itu yang saya tonjolkan. Bahkan beberapa tahun yang lalu, atau mungkin 2 tahun yang lalu, ada sempat kulit yang saya produksi itu di sini masih ada semacam stempel dari owner pemilik hewannya tersebut, ada tulisan kode dari tersebut. Itu yang justru saya expose. Jadi ini memberikan ruang bagi saya untuk berkreasi secara eksklusif, karena saya pastikan bahwa satu-satunya produk bukan hanya di Batu, bukan hanya di Malang, tetapi di seluruh Indonesia. Saya memproduksi satu ya satu, tidak ada yang lainnya.
Setiap hasil karyanya dirancang secara spontanitas mengikuti intuisinya. Justru dengan cara seperti itulah karya-karyanya menarik perhatian dua desainer fashion ternama tanah air, yakni Ais Syarif dan Ikhwan Toha. Hasil karya tas yang ia produksi sudah ditampilkan dalam peragaan busana di beberapa ajang fashion seperti Surabaya Fashion Week 2019, Jogja Fashion Week 2019, dan Jakarta Fashion Trend 2020. Hasil produknya pun tak hanya laku di dalam negeri, namun juga telah menembus hingga mancanegara seperti Belanda, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Malaysia, Kanada, dan juga Rusia. Dari Kota Batu, Ari, Punka, Aji, ATV melaporkan.